Distribusi frekuensi yang kita susun ini disebut dengan distribusi frekuensi biasa. Kita bisa menyusun tabel distribusi frekuensi dalam bentuk relatif dan kumulatif. Bagi yang ingin mengetahui bagaimana penyusunan tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, silakan ikuti video saya selanjutnya dalam pembahasan tentang tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan susunan data menurut kelas-kelas atau kategori tertentu dalam sebuah daftar. Ketika kita baru pertama kali melakukan penelitian, biasanya data yang diperoleh itu masih dalam bentuk data acak atau data tunggal. Jadi seperti ini contohnya. Dari data ini belum dapat menggambarkan kondisi sesuatu yang kita lakukan penelitian. Untuk dapat menggambarkan kondisi sesuatu yang kita lakukan penelitian, maka perlu disusun dalam bentuk distribusi frekuensi. Inilah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Kita akan coba menyusun bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi, agar dari data ini nanti bisa diambil suatu gambaran mengenai objek yang kita teliti. Tapi terlebih dahulu, kita harus pahami beberapa istilah-istilah yang sering kita temui ketika kita menyusun tabel distribusi frekuensi. Jadi yang pertama itu ada istilah namanya kelas. Ini merupakan kelompok nilai data atau variabel. Inilah yang namanya kelas, kelompok data ya. Seperti ini bentuknya. Kemudian yang kedua, nanti seperti ada batas kelas. Ini merupakan nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Dia nanti antara kelas yang satu ini dengan yang kelas berikutnya akan ada batas. Ada dua jenis, nanti ada batas kelas bawah, yaitu deretan sebelah kiri setiap kelas. Kemudian ada batas kelas atas, yaitu deretan sebelah kanan setiap kelas. Yang ini disebut dengan batas kelas bawah, yang ini disebut dengan batas kelas atas. Kemudian berikutnya ada tepi kelas, yaitu batas kelas yang tidak ada celah antar kelas. Jadi kalau dilihat di sini, antar kelas, ini contohnya kelas pertama 10 sampai dengan 22, kemudian kelas kedua 23 dengan 35. Jadi antara 22 dengan 23 ini masih ada celah ya. Kan nanti ada 22,1, 22,2 sampai dengan 22,9. Artinya itu masih ada jarak nilai yang tidak bisa masuk di antara dua kelas ini. Sehingga di sini harus ditentukan tepi kelas. Tepi kelas ini nanti ada dua. Yang pertama tepi bawah kelas, yaitu batas kelas bawah yang sebenarnya. Kemudian ada tepi atas kelas, yaitu batas kelas atas yang sebenarnya. Dalam contoh di sini, ini tepi bawah kelas, ini tepi atas kelas. Tepi bawah kelas ini diperoleh dari batas kelas bawah dikurang 0,5. Dan tepi atas kelas diperoleh dari batas kelas atas ini ditambah 0,5. Sebagai contoh untuk kelas yang pertama,
di sini batas bawah kelas 10, maka tepi bawah kelas menjadi 9,5 karena 10 dikurang 0,5. Kemudian batas atas kelas 22, maka tepi atas kelas menjadi 22,5 karena 22 ditambah dengan 0,5 dapatnya 22,5. Kemudian yang kedua, batas bawah kelasnya 23, maka tepi kelas bawah menjadi 22,5. Kemudian batas atas kelas 35, maka tepi kelas atas menjadi 35,5 dan seterusnya. Jadi setelah dihitung tepi kelas antara kelas pertama dengan kelas kedua, karena di sini tepi atasnya 22,5 dan tepi bawah kelas kedua 22,5, maka antar kelas ini sudah tidak ada jarak atau celah yang kosong lagi. Jadi nanti ketika ada nilai umpamanya 22,4, maka bisa masuk ke kelas yang pertama. Karena masih berada lebih kecil dari tepi atas kelas ini. Kemudian berikutnya di sini ada nilai tengah, yaitu nilai data yang terletak tepat di tengah kelas. Dalam tabel ini contohnya, nilai tengah. Nilai tengah ini dihitung dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Yang pertama, di sini nilainya batas bawah 10 ditambah 22, itu dapatnya 32, dibagi 2, maka dapatlah nilai 16. Jadi inilah nilai tengah kelas pertama, 16. Kemudian yang kedua, di sini ada 23 ditambah 35, itu 58, bagi 2, maka dapatlah 29, dan seterusnya. Dan yang berikutnya di sini ada interval kelas, yaitu jarak tepi bawah dan tepi atas kelas. Jadi inilah yang namanya interval kelas, 10 sampai 22, 23 sampai 35, 36 sampai 48, dan seterusnya. Dan berikutnya lagi di sini ada frekuensi, yaitu banyak data yang masuk dalam kelas tertentu. Inilah yang disebut frekuensi, banyak data yang masuk dalam masing-masing kelas. Sebagai contoh, untuk yang kelas pertama itu ada 3 frekuensinya, berarti datanya ada 3. Kemudian kelas kedua, di sini frekuensinya ada 4, berarti datanya ada 4. Dan yang selanjutnya di sini ada rank atau jangkauan. Ini merupakan jarak dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Ketika nanti data itu diurutkan, akan kelihatan berapa nilai yang paling kecil, kemudian berapa nilai yang paling besar. Jadi jaraknya itulah yang disebut dengan rank atau jangkauan, yang dihitung dengan cara mengurangkan nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Sekarang kita akan coba untuk menyusun tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan data nilai statistik dari 60 mahasiswa ini. Dapat kita lihat di sini bahwa data ini sekarang masih dalam bentuk data acak, belum urut ya. Ini masih 23, 60, 79, dan yang di sini pun masih 61. Untuk penyusunan tabel distribusi frekuensi, kita gunakan tabel ini ya. Di sini ada kelas, kemudian ini rincian atau turus, kemudian ini frekuensi, kemudian tepi kelas, ini tepi bawah, ini tepi atas, kemudian ini nilai tengah. Kemudian langkah yang pertama harus kita lakukan, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Karena sebelumnya tadi masih dalam bentuk data acak, sekarang kita harus mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi inilah bentuk data yang sudah diurutkan. Ini yang paling kecil ada 10, kemudian 15, 17, 23, 25, 32, dan seterusnya sampailah yang terbesar di sini 98. Ini. Kemudian setelah data ini kita urutkan, langkah berikutnya yang kedua kita menghitung rank atau jangkauan. Rank atau jangkauan dihitung dari data terbesar dikurang dengan data terkecil.
Di sini dapatnya adalah 98 dikurang 10. Maka ranknya menjadi 88. Ini asalnya nih. Ini 98 data yang paling besar atau data terbesar. Kemudian 10 data yang terkecil. Jadi 98 dikurang 10 dapat 88. Kemudian langkah yang berikutnya di sini tentukan banyaknya kelas atau K ya. Di rumusnya itu banyaknya kelas dihitung dari 1 ditambah 3,3 log N. Jadi ini sudah rumus ya. Di rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Di mana untuk N adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data yang akan kita hitung di sini adalah 60. Maka di sini menjadi 1 ditambah 3,3 log 60. Menjadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,78. Jadi log dari 60 itu adalah 1,78. Maka berikutnya menjadi 1 ditambah 5,87. Jadi ini yang 3,3 dikalikan dulu dengan 1,78. Dapatnya adalah 5,87. K1 ditambah 5,87 itu dapatnya adalah 6,87. Dan untuk kelas, karena di sini hasilnya pecahan harus kita bulatkan ke atas. Maka di sini menjadi 7 ya, dibulatkan menjadi 7. Dan berikutnya, tentukan interval kelas. Jadi kita menghitung berapa interval kelasnya. Rumusnya adalah rank dibagi dengan kelas. Di mana rank sudah kita hitung tadi dapatnya 88 dan kelasnya kita gunakan angka yang sebelum dibulatkan ini atau angka asli dari perhitungan yaitu 6,87. Maka diperolehlah nilai 12,81 dan dibulatkan menjadi 13 ya. Pembulatan ke atas ini menjadi 13. Dan selanjutnya di sini kita menentukan nilai batas bawah kelas yang pertama. Jadi biasanya untuk batas bawah kelas pertama itu akan diambil dari nilai yang terkecil atau bisa juga dari sebelum nilai yang terkecil. Tapi sebagai contoh ini kita pakai nilai yang terkecil yaitu 10 ya. Kita ambil dari ini nilai yang paling kecil 10. Maka nanti untuk yang kelas pertama itu menjadi 10 sampai dengan 22. Cara menentukan batas atas kelas ini hitung 13 karena di sini intervalnya 13 dari 10 ngitungnya ya. Angka 10-nya ikut dihitung. Jadi 10, 11, 12, 13 sampai dengan 22. Atau batas atas kelas ini dapat dihitung dengan cara batas bawah kelas ditambah dengan interval kelas dikurang 1. Maka 10 ditambah 13 dikurang 1 dapatnya 22. Maka untuk kelas pertama ini dapat kita masukkan ke tabel di sini untuk kelas pertama ya. Di sini tadi adalah 10 sampai dengan 22. Sekarang kita masukkan untuk kelas yang kedua. Berarti kalau di sini sudah 22, kelas berikutnya angka setelah 22 yaitu 23. Kan nanti 23 sampai dengan 35, yaitu caranya 23 ditambah 13 dikurang 1. Jadi 23 ditambah 13 itu 36 dikurang 1 menjadi 35. Inilah batas atas kelas kedua. Kemudian untuk yang kelas-kelas berikutnya, cara menghitungnya sama. 36 sampai 48, kemudian 49 sampai 61, kemudian 62 sampai 74, kemudian 75 sampai 87, dan selanjutnya 88 sampai 100. Jadi di sini semuanya ada 7 kelas, karena sesuai dengan perhitungan di sini tadi kelasnya ada 7. Kemudian setelah kita masukkan kelasnya di sini, kita hitung turus ya atau rincian dari nilai. Jadi nilai ini yang akan kita masukkan ke dalam rincian ini. Dan cara memasukkannya nanti kita sesuaikan dengan interval kelas ini. Contoh yang pertama di sini 10, berarti akan masuk kelas yang pertama. Karena kelas pertama itu 10 sampai dengan 22. Berarti kita masukkan di sini 1.
Dan sebagai tanda kalau ini sudah kita masukkan, kita coret di sini biar kita tidak bingung mana yang sudah kita masukkan, mana yang belum ya. Kita kasih tanda. Kemudian yang kedua di sini 15, berarti 15 ini masih masuk kelas pertama ya, karena di sini batasnya adalah 22. Jadi kita masukkan, kemudian kita coret ini 15-nya, berarti sudah kita input ini tadi. Kemudian berikutnya 17, 17 berarti masih kelas pertama, kita masukkan lagi, dan kita coret angkanya ini. Kemudian berikutnya di sini 23. Di 23 masuk kelas yang kedua ya, karena di sini 23 ini. Untuk batas kelas pertama cuma 22. Jadi kita masukkan di sini. Kemudian di sini kita coret. Dan selanjutnya di sini 25, berarti masih kelas kedua karena batasnya di sini adalah 35. Kita masukkan, kemudian kita coret juga di sini. Dan berikutnya di sini 32, maka 32 juga masuk ke sini. Dan kita coret juga yang di sini. Kemudian selanjutnya di sini adalah 34 ya, dan seterusnya bisa dilanjutkan sampai dengan semua nilai ini masuk ke dalam rincian ini. Jadi setelah selesai kita memasukkan rincian dan nilainya dipastikan semuanya 60 nilai ini masuk ke sini, jangan sampai nanti ada nilai yang tidak masuk ke dalam kelas ini. Karena di sini tadi yang terbesar 98, di kelas ini 100, artinya dia bisa masuk semua. Jika terjadi ada nilai yang tidak bisa masuk, umpamanya di sini kelasnya cuma sampai 98, sedangkan nilainya sampai 100. Berarti ada satu nilai yang tidak masuk. Itu artinya terjadi kesalahan dalam menentukan banyaknya kelas atau interval kelas. Kemudian sekarang kita hitung untuk frekuensi ya. Frekuensi ini hanya penjumlahan dari ini, dari rincian. Jadi di sini yang pertama ini ada 1, 2, 3, maka kita tulis di sini 3. Kemudian yang ini ada 1, 2, 3, 4, maka kita tulis di sini ada 4. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, kita masukkan 5. Dan seterusnya, kita hitung sesuai dengan rincian yang ada di tulis ini. 8, kemudian berikutnya 14, kemudian 20, kemudian 6. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya harus 60. Karena jumlah data di sini semuanya 60. Jika jumlahnya tidak 60, artinya ada data yang tidak masuk. Kurang ya. Jadi harus kita teliti ulang lagi. Kemudian sekarang kita hitung untuk tepi kelas. Pertama untuk tepi bawah. Tepi bawah itu kita tinggal mengkurangkan batas bawah kelas ini dengan 0,5. Maka di sini nanti menjadi 9,5, kemudian atasnya menjadi 22,5 ya. Karena di ini ditambah 0,5. Dan untuk yang kelas yang kedua, di sini berarti 23,5 dikurang 0,5, dapatnya 22,5. Dan 35 ditambah dengan 0,5, dapatnya nanti 35,5. Dan seterusnya, sampai dengan kelas yang terakhir. Ya, habis ya, 100,5 ini. Kemudian berikutnya, di sini kita masukkan untuk nilai tengah. Jadi nilai tengah itu diperoleh dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi dengan 2. Maka yang pertama di sini dapat nilai 16, yaitu 10 ditambah dengan 22, itu dapatnya adalah 32. Dibagi 2, maka diperoleh hasil 16. Kemudian yang kedua, 23 ditambah dengan 35. Ya, 23 ditambah 35, itu dapatnya adalah 58. Dibagi 2, hasilnya adalah 29. Dan seterusnya sampai dengan kelas yang ke-7. Jadi seperti inilah cara menyusun untuk tabel distribusi frekuensi. Dan dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita susun ini, setidaknya kita sudah memperoleh gambaran yang dapat kita lihat melalui frekuensi ini. Ini merupakan gambaran dari data yang sudah kita olah dari nilai yang sebelumnya masih acak ini. Di sini, untuk
kelas yang frekuensinya paling banyak atau yang datanya paling banyak adalah kelas yang ke-6 yang nilainya 75 sampai dengan 87, yaitu sebanyak 20. Dan yang kedua itu di kelas yang ke-5 yang nilainya 62 sampai 74, yaitu 14 data. Kemudian berikutnya kelas yang ke-5 yang nilainya 49 sampai 61, yaitu 8 data. Dan seterusnya ya, dapat kita lihat di sini urutan sampai dengan nilai yang kelasnya terkecil, yaitu 3 frekuensinya, antara 10 sampai dengan 22. Dan selanjutnya, dari tabel distribusi frekuensi ini, kita bisa membuat namanya grafik histogram dan poligon frekuensi. Jadi nanti data ini agar lebih jelas menggambarkan objek yang kita teliti tadi, kita bisa membuat dalam bentuk grafik, histogram dan poligon frekuensi. Jadi seperti inilah bentuk grafik yang akan kita buat ya. Jadi di sini nilai, yang garis X-nya di sini frekuensi. Jadi ini saya buat kelipatan 5 ya. Di sini 0, 5, 10, 15, 20. Ini bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk yang nilai, ini diambil dari tepi kelas ini, tepi bawah ya. Ini 9,5, kemudian 22,5, 35,5, 48,5, dan seterusnya ya. Jadi ini yang kita ambil, dan yang terakhir ini 100,5. Kemudian kita masukkan untuk grafik yang pertama. Di sini kan yang kelas pertama frekuensinya adalah 3. Jadi kalau grafiknya itu grafik histogram itu dalam bentuk balok ya. Berarti kita membuat semacam balok sampai dengan 3 tingginya. Kalau 3 itu kira-kira sampai sini ya. Kayak kita buat ya ini. Pertama ya, frekuensi yang pertama. Kemudian yang kedua 4. Kita masukkan di sini 4. Kita naikkan 4. Kemudian ini 5 frekuensinya. Kita naikkan di sini 5. Ini pas 5 ya, sesuai dengan sejajar dengan garis. Kemudian yang berikutnya di sini 8, kita naikkan baloknya 8. Kemudian 14, ini kita naikkan 14. Nih, kira-kira 14 di sini sebelum 15. Kemudian di sini 20. Kita naikkan baloknya sampai dengan 20. Ini sejajar dengan angka 20 ini. Dan yang terakhir di sini 6. Kita naikkan di sini 6 ya. Ini di atas 5 sedikit 6. Kemudian kalau yang poligon frekuensi itu berarti dalam bentuk garis ya, dalam bentuk garis. Artinya nanti akan kita buat berdasarkan nilai tengah ini. Berarti akan kita ambil titik-titik di tengah ini. Jadi untuk yang pertama, di sini kan sama frekuensinya 5 ya, cuman kita membuatnya dengan menggunakan garis tanda titik, ini yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya di sini 4, kita ambil di tengahnya ini juga 4. Kemudian berikutnya 5. Kemudian berikutnya lagi di sini 8. Selanjutnya 14. Kemudian 20 dan turun menjadi 6 ya. Kemudian turun lagi ke 0. Kemudian di atas ini kita kasih judul grafik, grafik histogram dan poligon frekuensi, nilai statistik mahasiswa. Dan di bagian bawah sini kita buat keterangan grafik. Yang balok kuning merupakan histogram, yang ini kuning. Kemudian yang garis merah ini merupakan poligon frekuensi. Jadi dari grafik yang sudah kita buat di sini, maka ini sudah dapat menggambarkan objek yang kita teliti, bahwa untuk data yang paling banyak frekuensinya di sini adalah untuk kelas yang ke-6 ya, yaitu nilai 75 sampai 87 di sini. Jumlahnya di sini adalah 20 frekuensinya. Kemudian yang kedua adalah kelas yang ke-5, yaitu yang nilainya dari 62 sampai dengan 74 ini. Nilainya di sini 14. Kemudian yang berikutnya adalah kelas yang keempat, di sini nilainya adalah 8. Kemudian kelas yang ke-7 di sini nilainya 6 dan kelas yang ketiga nilainya 5. Kemudian kelas kedua nilainya 4
dan kelas yang pertama nilainya 3. Jadi seperti inilah cara menyusun tabel distribusi frekuensi, kemudian grafik histogram dan grafik poligon frekuensi. Tabel distribusi frekuensi yang kita susun ini disebut dengan distribusi frekuensi biasa. Kita bisa menyusun tabel distribusi frekuensi dalam bentuk relatif dan kumulatif. Bagi yang ingin mengetahui bagaimana penyusunan tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, silahkan ikuti video saya selanjutnya dalam pembahasan tentang tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Frekuensi